Latar belakang ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan populer yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah (UKM), terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dan sektor tersier yang mencakup berbagai kegiatan jasa dan perdagangan yang ditunjukkan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Selanjutnya, pengertian. Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang dibangun dengan kekuatan dari ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang bisa memberikan suatu kesempatan bagi masyarakat lain untuk bisa berpartisipasi sehingga perekonomian tersebut bisa terlaksana dan dapat berkembang dengan baik. Sistem ekonomi kerakyatan berlaku di Indonesia sejak terjadinya reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Tujuan 1. Untuk membangun negara yang berdedikasi dengan ekonomi yang berdaulat secara politik dan memiliki kepribadian yang berkebudayaan. 2. Untuk mendorong pemerataan pendapatan masyarakat. 3. Untuk mendorong pertumbuhan perekonomian yang berkesinambungan. 4. Untuk meningkatkan efisiensi perekonomian nasional. Berikutnya sasaran. Pertama, ketersediaan peluang kerja serta penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat. Kedua, terselenggaranya sistem jaminan sosial untuk anggota masyarakat yang membutuhkan terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ketiga, distribusi kepemilikan modal material yang berlangsung relatif merata di antara anggota masyarakat. Keempat, penyelenggaraan pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi anggota masyarakat. Kelima, terjaminnya kemerdekaan bagi setiap anggota masyarakat dalam mendirikan serikat-serikat ekonomi atau menjadi anggota di dalamnya. Tugas. Menurut ekonom Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Dr. Refri Sronbaswir, ada 7 tugas ekonomi kerakyatan, yaitu 1. Memperjuangkan sebagian utang luar negeri Indonesia. 2. Melakukan pengetatan keuangan negara. 3. Mendemonstrasikan pengelolaan BUMN. 4. Meningkatkan alokasi sumber-sumber penerimaan negara dari pemerintahan pusat kepada daerah. 5. Melakukan pembatasan penguasaan dan retribusi pemilikan lahan pertanian kepada para petani penggarap. 6. Melakukan pembaruan UU Koperasi dan pembentukan koperasi di berbagai bidang usaha dan kegiatan. Fungsi 1. Dapat mewujudkan kedaulatan rakyat. 2. Dapat mendorong semangat kewirausahaan. 3. Dapat membuat hubungan yang sangat baik antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Contoh organisasi ekonomi kerakyatan yaitu koperasi. Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang memiliki kedudukan dan peranan yang sangat strategis sebagai penggerak perekonomian dan basis pemberdayaan ekonomi rakyat. Koperasi perlu ditumbuh kembangkan dalam upaya meningkatkan posisi tawar masyarakat di tengah arus globalisasi. Insan koperasi hendaknya memahami faktor fundamental eksistensi dan keberlanjutan dari koperasi dengan kesadaran kolektif, semangat kemandirian, dan pengembangan nilai-nilai koperasi. Semangat kebersamaan tersebut dikembangkan secara sadar tolong-menolong untuk menumbuhkan dan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Contoh lain organisasi kerakyatan yaitu UMKM, sistem perekonomian yang lebih mementingkan kesejahteraan dan kemakmuran orang banyak bukan orang per orang.
Kedua bentuk organisasi ekonomi ini selain merupakan konstituen sistem ekonomi kerakyatan, juga merupakan bentuk organisasi ekonomi yang cocok bagi karakteristik bangsa Indonesia yang lebih bersifat homo societas daripada homo economicus, yakni lebih mengutamakan hubungan antar manusia daripada kepentingan ekonomi atau materi. Sumber pembiayaan ekonomi kerakyatan berasal dari: pertama, pemerintah pusat dan daerah. Kedua, dunia usaha. Ketiga, masyarakat. Kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. 1. Dalam konteks ekonomi kerakyatan, pemerintah sebenarnya telah mengatur di dalam RPJMN tahun 2015 hingga 2019 di mana peningkatan produktivitas rakyat menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. 2. Kemudian UU nomor 20 tahun 2008 juga telah menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi terhadap segala unit usaha termasuk usaha kecil menengah pada dasarnya bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha untuk para pelaku agar menjadi tangguh dan mandiri. 3. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan lebih mengarahkan kepada penguatan terhadap rakyat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam mempengaruhi kehidupan khususnya para lingkup ekonomi sehingga rakyat dapat benar-benar terberdayakan sesuai dengan hakikatnya sebagai warga negara. Posisi pemerintah dalam penguatan ekonomi kerakyatan perlu untuk membangun kebijakan-kebijakan yang populis bagi masyarakat, di antaranya dengan tidak hanya melihat ekonomi bawah tetapi juga memberikan porsi yang seimbang kepada ekonomi kuat sehingga tidak terkesan diskriminatif dalam pelaksanaannya. Membangun kolaborasi yang baik dan solid antara usaha kecil, menengah, dan makro menjadi kunci keberhasilan untuk dapat memperkecil ketimpangan ekonomi yang terjadi di wilayah Indonesia. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan perlu menjadi komitmen bersama, khususnya bagi semua departemen, lembaga, baik swasta ataupun pemerintah, serta rakyat sehingga pemberdayaan ekonomi kerakyatan menjadi konsep yang mampu diimplementasikan pada tataran praksis dan tidak hanya berkutat dari segi teoritis. Pemerintah perlu untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dalam memperkuat ekonomi kerakyatan baik dari level strategis hingga operasional sehingga dapat dipahami oleh seluruh pihak-pihak terkait.